di sini saya akan menjelaskan terkait pertemuan ke-6, yaitu strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui interaksi, kualitas merek, dan kualitas layanan dalam perspektif manajemen jasa kontemporer. Yang pertama yaitu model ekuitas merek David Eker, yaitu ekuitas merek sebagai aset yang menambahkan nilai produk bagi perusahaan dan pelanggan. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu loyalitas merek. Inti ekuitas ketahanan terhadap pesaing. Yang kedua itu kesadaran merek. Kemampuan konsumen mengingat kategori produk. Yang ketiga itu persepsi kualitas, yaitu penilaian keunggulan dibanding alternatif. Yang berikutnya, yang keempat itu asosiasi merek, citra dan manfaat emosional di memori pelanggan. Dan yang terakhir yaitu aset properti, yaitu paten dan merek dagang sebagai perlindungan kompetitif. Penjelasan yang kedua yaitu model brand equity atau CBBE Kevin Lane Keller. Nah, dengan membangun merek dari sisi psikologis melalui piramida resonansi. Nah, yang pertama itu identitas silence, dengan memastikan merek dikenal luas. Dan yang kedua itu makna, performance, dan image. Nah, dengan fungsi produk dan citra sosialnya. Yang ketiga itu respon, dengan opini, kualitas, dan perasaan emosional konsumen. Dan yang terakhir yaitu resonansi, dengan hubungan emosional terhadap pelanggan menjadi advokat. Penjelasan yang ketiga yaitu fondasi kualitas layanan, itu atau bisa dikatakan model Dater. Nah, kualitas layanan ialah bukti nyata bagi pelanggan dalam mengevaluasi merek. Yang pertama yaitu reliability, atau keandalan, dengan kemampuan memberikan layanan secara akurat. Yang kedua itu asuransi atau jaminan, dengan kompetensi dan kesopanan karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya. Yang ketiga itu tangibility atau bukti fisik, dengan fasilitas fisik, peralatan, dan personel. Yang keempat itu empati, dengan perhatian personal untuk memahami kebutuhan spesifik. Dan yang terakhir itu responsif, dengan atau daya tanggap, dengan kecepatan dan kesigapan membantu pelanggan. Penjelasan yang keempat yaitu mekanisme pembentukan loyalitas. Kualitas layanan memicu ekuitas merek yang kemudian dikonversi menjadi loyalitas melalui mediasi kepuasan. Nah, yang pertama itu stimulus, kualitas layanan membentuk persepsi dan asosiasi positif. Dan yang kedua itu mediasi, kepuasan pelanggan menyaring apakah kualitas merek akan menjadi loyalitas jangka panjang. Dan yang ketiga itu hasil, dengan loyalitas perilaku, dengan beli ulang, dan loyalitas sikap, perlu advokasi atau rekomendasi. Berikutnya penjelasan yang nomor 5 yaitu strategi praktis di era 2024. Nah, langkah strategis untuk memperkuat ikatan dengan pelanggan yaitu yang pertama itu transformasi pelanggan dengan menggunakan social listening dan personalisasi berbasis AI. Yang kedua itu transparansi dan integritas dengan menunjukkan dampak lingkungan dan keamanan data yang kuat. Dan yang ketiga itu program loyalitas bermakna dengan memberikan nilai eksklusif, bukan sekadar poin. Yang keempat itu teknologi inklusif dengan implementasi omnichannel yang mulus dan layanan mandiri cerdas. Yang terakhir yaitu matriks mengukur keberhasilan dengan mengukur kesehatan merek dan layanan secara berkelanjutan. Yang pertama itu merek, top of mind atau awareness dan brand recall. Yang kedua itu layanan CSAT atau Customer Satisfaction Score dan NPS. Yang ketiga itu loyalitas, itu relation rate dan repeat rate. Yang terakhir itu digital,
yaitu dengan media sosial menggunakan alat AI. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.